Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ahlan wa sahlan. Kita hari ini siang ini berkumpul ya. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan berkumpul kembali gitu di sesi kelas navigasi yang terakhir gitu. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar banyak banget ya sampai jurnal 11 itu. Mulai dari awal sampai yang terakhir itu kemarin jurnal 11 itu tentang mengelola kolam gitu. Nah, di sesi ini kita mau ngebahas apa? Kita mau mengikat nih keseluruhan alurnya itu sebetulnya apa sih gitu ya. Jadi kalau kemarin kita belajarnya itu di WAG itu sepotong-sepotong gitu ya, satu bagian. Nah, di sini nih sesinya kita mencoba untuk meramu semuanya itu jadi satu gitu ya. Kurang lebih pertemuan kita sekitar 30 sampai 1 jam ke depan. Mudah-mudahan cukup ya waktunya gitu. Nanti kalau misalkan nggak cukup kita lanjutkan lagi di WAG gitu. Nah, untuk menjemput keberkahan ya dari Allah gitu. Kita awali dulu sesi kita dengan basmalah. Mudah-mudahan Allah meridhoi, mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman gitu buat aku, buat teman-teman juga gitu ya. Dan mudah-mudahan apa-apa yang hari ini nanti yang siang ini kita dapatkan itu bisa membawa manfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Oke, aku izin share screen dulu. Bentar. Oke. Nah, ini ya navigasi pejuang sirah gitu. Jadi peran kita di sini teman-teman mungkin ada yang baru, mungkin ada juga yang lama ya yang sudah masuknya itu di tahun ini atau mungkin tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya gitu. Tapi so far kita semua itu diikat dengan satu peran yang sama. Itu kita pejuang sirah gitu. Kita sebagai pejuang sirah. Nah, sebagai pejuang sirah itu sama gitu. Posisi saya juga sebagai pejuang sirah, posisi teman-teman juga sebagai pejuang sirah. Nah, ketika kita itu ada di esensi, maka ini kita butuh apa namanya semacam navigasi, semacam petunjuk arah gitu ya. Semacam jalur gitu. Supaya apa? Supaya peta kita berjalan itu kalaupun misalkan dalam tanda kutip nih kita tersesat atau apa gitu ya, atau mungkin ke distrak gitu ya, itu kita masih punya jalurnya ini gitu. Kita tahu kemana kita akan kembali. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi navigasi ini adalah sebuah petunjuk gitu ya, sebuah peta, sebuah jalan untuk kita sebagai pejuang sirah bisa mencapai goals kita gitu, tujuan kita. Nah, tujuan kita sebetulnya apa gitu. Nah, itu nggak lepas dari definisinya esensi gitu. Nah, di sini kita itu kan esensi itu definisinya adalah komunitas konsultan buku-buku Sigma Daya Insani yang berusaha menjadi jembatan solusi bagi pembentukan karakter keluarga muslim dalam meladani Rasulullah. Nah, yang perlu di-highlight di sini adalah ini, kita ini berupaya untuk menjadi jembatan solusi bagi pembentukan karakter. Oke, kita adalah pejuang sirah. Di sebelah kita, di sini tuh ada buku-bukunya Sigma Daya Insani, ada buku-bukunya SDI. Yang buku-buku SDI ini apa? Tools untuk jadi jembatan, tools untuk pembentukan karakter gitu ya. Kan buku-buku Sigma Daya Insani itu dia mengacu pada konten tauhid dan konten keteladanan. Nah, kemudian di tengah-tengahnya ada kita nih sebagai pejuang sirah, sebagai seorang SLC. Nah, di sebelah kita satunya lagi gitu ya, di sisi satunya lagi itu ada keluarga-keluarga muslim. Termasuk di dalamnya itu ada lembaga-lembaga pendidikan, ada ya umat muslim lah ya, ada anak-anak juga gitu. Nah, kita nih, nah kitalah jembatannya sebagai pejuang sirah gitu. Jadi sebagai pejuang sirah itu
kita tidak hanya menghidupkan sirah dalam keseharian kita, tapi kita juga menyiarkan gitu ya. Kita juga mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama untuk kita. Apa pentingnya? Apa pentingnya kita melakukan itu? Karena kan kita ini nih ya, yang kita mau itu adalah ini, pembentukan keluarga muslim. Untuk membentuk satu orang anak, ya, untuk membina satu orang anak, untuk mendidik satu orang anak, kita butuh orang sekampung. Nggak cukup kalau cuma kita doang. Gitu. Nah, disinilah makanya kita perlu ngajakin orang lain untuk juga melakukan apa yang kita lakukan. Itu hakikat dari pejuang sirah. Jadi persisnya sebagai pejuang sirah, kita ini perlu kayak gimana gitu kan. Nah, tapi sebelum kita bicara kita itu perlu gimana, nah namanya juga navigasi ya, navigasi itu kan peta gitu kan. Maka kita perlu nih sama-sama tahu dulu blueprintnya kita as pejuang sirah itu seperti apa. Nah, seperti ini nih. Ini blueprint pejuang sirah. Diawali dari apa? Diawali dari gabung esensi. Ketika gabung esensi, teman-teman kan dapat sambutan gitu ya, dapat sambutan di welcome to esensi. Di welcome to esensi, teman-teman diceritain di esensi itu apa, kemudian di esensi itu nanti ngapain, benefitnya itu apa, dan apa persisnya nanti yang teman-teman lakuin di esensi, termasuk apa sih hubungannya antara esensi dengan SDI, itu semua diceritakan di welcome to esensi. Awalnya tuh dari situ gerbangnya. Gitu. Nah, kemudian setelah teman-teman tahu gitu ya, setelah teman-teman tahu esensi itu apa dan kemudian nanti teman-teman merefleksikan ke dalam diri teman-teman, oke, kalau esensi seperti itu dan aku gabung esensi itu karena 1, 2, 3 gitu, maka kelanjutannya itu adalah nanti teman-teman akan ketemu urgensinya apa? Urgensinya belajar sirah. Namanya kita pejuang sirah, maka kita perlu menghidupkan sirah dalam keseharian kita. Maksudnya gimana sih menghidupkan sirah ke dalam keseharian itu? Ya maksudnya gini, kita baca kisah sirah, kita baca kisahnya Rasulullah gitu ya. Dalam kisah Rasulullah gitu, yang paling ini misalnya karakternya apa tuh? Karakter jujur gitu ya. Karakter jujur itu yang dimiliki oleh Rasulullah. Ketika kita membaca itu kan kita dapat tuh ya kisah-kisah bagaimana Rasulullah itu jujur di setiap kesempatan. Itu yang kemudian kita praktekin di keseharian. Ketika kita ngobrol sama anak, ketika kita ngobrol sama pasangan, ketika kita ngobrol sama termasuk ke leads kita gitu, selalu kita upayakan untuk apa? Untuk jujur. Niatan kita apa? Jujur seperti Rasulullah. Itu yang namanya menghidupkan sirah dalam keseharian. Nah, supaya kita bisa seperti itu, maka diawalinya dengan apa? Ya dengan belajar sirah gitu. Belajar sirahnya dari mana? Dari buku-buku SDI. Boleh nggak kalau dari buku-buku yang lain? Boleh. Nggak masalah. Belajar sirahnya itu mah dari mana nggak apa-apa gitu. Kalau misal, tapi kenapa di sini ditulisnya punya semua buku SDI? Kalau memang boleh bukunya itu bukan dari buku SDI. Nah, karena kita di sini ini gabungnya sama SDI. Dan kemudian kita sudah apa ya? Ketika teman-teman sudah ngerasain benefit dari buku-buku yang SDI terbitin, teman-teman sudah baca, teman-teman insya Allah itu akan mengakui. Karena ini udah banyak banget testimoni gitu ya, mengakui bahwa buku-buku SDI ini sangat-sangat luar biasa gitu ya, untuk sebagai tools gitu ketika kita ingin berkisah ke anak-anak. Jadi nih, ketika kita belajar sirah dari buku-buku yang lain, itu mungkin cukup buat kita. Tapi untuk ke anak-anak itu beda lagi. Gitu. Bisa jadi kita akan kesulitan untuk mentransfer apa-apa yang kita tahu gitu ya ke anak-anak. Nah,
dari sinilah kemudian dibantu sama buku-buku SDI. Kenapa? Karena ya bahasanya itu udah bahasa yang mudah dipahami sama anak-anak, kemudian modelnya juga model tematik gitu kan ya kalau yang trilogi gitu. Dan kalau untuk buku balitanya juga insya Allah udah ini banget lah, sangat sangat POV-nya itu memang berdasarkan tumbuh kembang anak-anak gitu. Nah, tapi intinya apa? Intinya ketika teman-teman sudah gabung SNC, ikut di Welcome SNC, Welcome to SNC, kemudian akhirnya teman-teman sadar dan tahu gitu ya, tahu dan bahwa siroh itu sangat-sangat penting banget gitu. Nah, ini perlu nih, perlu itu tadi diinternalisasikan ke dalam diri. Tingkatan kelanjutannya apa? Kelanjutannya adalah memiliki habits BTS. Nah, pas di BTS-nya inilah yang kemudian buku-buku SDI itu akan sangat-sangat ini banget nih. Sangat-sangat apa ya? Benar-benar tools yang membantu banget gitu. Bayang ya, ketika teman-teman sudah punya habit BTS, artinya teman-teman sudah ngebaca ini ya ke anak-anak rutin gitu, selama selang beberapa waktu gitu, dan itu terus-terusan. Nah, ketika itu sudah dilakukan, maka teman-teman akan ngerasain, insya Allah ya, akan ngerasain benefit dari membacakan buku sirah ke anak-anak. Bisa jadi, sangat bisa jadi anak-anak itu ada nih perubahan-perubahan yang mereka yang kita itu bisa lihat gitu. Misalnya yang tadinya anak-anak itu teriak-teriak gitu kalau misalkan manggil kita, ibu, ibu, ibu gitu, atau bunda, bunda gitu, ini teriak gitu kan, suara pakai volume yang pol gitu ya, yang kencang banget gitu. Tapi begitu kita cerita nih tentang betapa lembutnya Rasulullah itu ketika berkata-kata gitu ya. Kemudian kan sebelum kita bacain ke anak-anak kan kitanya belajar ya. Kitanya menerapkan ke diri sendiri. Kita juga ngomong sama ke anak itu juga nggak teriak gitu. Nggak ada tuh ngomong, adek, kakak gitu. Dengan suara yang kencang gitu nggak ada. Tapi dek, kak, lebih lembut. Jadi kita otomatis apa? Diri kitanya itu juga memulai suatu perubahan gitu. Nah, dari situlah kemudian anak-anak jadinya juga ikut berubah. Ketika manggil kita itu udah nggak lagi teriak-teriak, bu, atau bunda gitu. Tapi sudah bun, bu, gitu. Suara mereka lebih rendah dari suara kita. Nah, itu salah satunya ya, impact dari kalau kita sudah rutin nih ngebacain buku sirah. Nah, nanti teman-teman juga akan lihat lagi deh impact-impact lain, dan itu hal-hal yang kelihatannya itu apa ya, nggak terlihat gitu loh. Tapi kita ngerasain, ini Masya Allah ya, ternyata ini si adik nggak disuruh begitu aja, langsung ke masjid gitu misalnya. Atau misalnya nih, tahu-tahu deh si kakak bawa anak kucing pulang, gitu. Bawa anak kucing pulang, terus pas ditanya gitu ya, kenapa gitu bawa anak kucing? Kasihan bun, sendirian di jalan, nyong nggak ada emaknya gitu. Dibawa pulang, biarin deh bun di rumah, nanti kakak yang rawat. Itu kan empati, itu hal-hal yang yang mungkin sebelumnya sudah kita tanam tuh lewat kisah-kisah sirah gitu. Nah, setelah tahapan kita itu punya habit BTS, kan kita merasakan impact nih, merasakan dampak, merasakan benefit. Dari situlah kemudian kita akan sangat leluasa banget, kita juga akan terdorong, ke trigger gitu ya, terstimulus untuk apa? Untuk berkontribusi di esensi. Berkontribusinya untuk siapa? Berkontribusinya untuk umat. Ngapain? Ngambil peran. Peran apa? Banyak. Salah satunya ya, misalnya jadi influencer siro, kemudian jadi pejuang wakaf,
kemudian jadi pengelola rumah peradaban. Teman-teman tahapan berikutnya di situ tuh mengambil peran sebagai influencer sirah misalnya. Teman-teman udah ngerasain punya buku SDI, udah ngerasain impact-nya belajar sirah, udah ngerasain impact-nya ngebacain buku sirah ke anak-anak. Ini saatnya teman-teman mengambil jalur influencer sirah untuk apa? Bercerita, cerita ke orang lain, bercerita di media sosialnya. Cerita apa? Cerita, oh ternyata kalau baca sirah tuh kayak gini loh, cerita pengalaman teman-teman, gitu. Nggak perlu cerita yang apa namanya, nggak perlu juga sharing tiba-tiba kita tahu-tahu jadi ahli parenting gitu ya, atau kita jadi ahli apa namanya, ahli bedah buku gitu misalnya. Nggak perlu sedrastis itu gitu, tapi cukup bercerita apa yang kita rasain, kita bercerita apa yang sudah kita lakuin, cerita aja gitu. Nah, nanti insya Allah orang-orang lain itu justru akan lebih ini ya, dengan cerita-cerita itu, dengan story itu justru akan lebih tertarik gitu. Nah, kemudian kalau jadi pejuang wakaf misalnya, kita udah ngerasain nih benefitnya, ya kan, ke anak-anak, ke keluarga kita, ke anak-anak kita gitu, ke pasangan kita. Terus kita lihat di luar sana, nggak semua anak-anak itu seberuntung anak-anak kita yang punya ibu membacakan buku sirah untuk mereka. Nggak semua. Nah, itu kan kita bisa nih mengisi bagian apa di bagian sebagai pejuang wakaf. Lewat buku-buku yang kita wakafin, mudah-mudahan itu bisa mengisi ruang-ruang kosong dalam hati anak-anak itu ya, anak-anak di luar sana yang itu tadi mereka nggak seberuntung anak-anak kita. Dan mereka belum kenal sirah. Kita bisa wakafin buku-bukunya itu ke RPSMQ, kita bisa wakafin buku-bukunya itu ke masjid-masjid, ke panti asuhan, ke mana namanya TPQ, terus ke sekolah-sekolah, kemanapun lembaga pendidikan. Aja. Nah, sekarang bayangkan misalkan ya, kita tinggal di rumah gini, kemudian di sebelah kita ada apa namanya, lembaga pendidikan apa ya, TPQ gitu misalnya. TPQ itu kan banyak anak-anak. Ya. Anak kita di sini ada 2 misalnya, yang mungkin mereka akan berbaur dengan anak-anak TPQ ini di keseharian. Kan belum tentu apa yang kita tanamkan ke anak-anak di rumah itu sama dengan anak-anak ini yang ngumpul di TPQ. Kan ada banyak anak ya dengan latar berbanyak, ada banyak latar belakang gitu. Nah, tiba-tiba misalkan nih anak kita pulang membawa nilai-nilai yang berbeda dengan kita gitu. Terus kita mau gimana? Apakah kita akan menahan anak-anak kita, kamu jangan mainan sama itu? Enggak mungkin lah ya. Enggak mungkin kita begitu, karena akan ada satu masa di mana kita akan melepas anak-anak kita. Kita nggak bisa ngelekepin anak-anak kita terus, nggak bisa. Nah, karena itulah kalau udah kayak gitu gimana? Ini nih dibawa nih, ya udah buku-buku SDI-nya kita wakafin, kita galang dana wakaf, kasih itu ke TPQ sebelah. Bekerja sama dengan para asatidnya sama ustadz-ustadzahnya. Ayo ada satu sesi misalnya seminggu sekali itu untuk berkisah. Nah, sehingga apa? Seenggak-enggaknya ini bisa satu frekuensi gitu, anak-anak kita dan teman-temannya. Nah, itu salah satunya ya, mengambil peran. Jadi pengelola RP itu juga sama. Nah, dengan mengambil peran, teman-teman, artinya apa? Artinya kita ini, insya Allah kita termasuk dalam golongan muslim yang produktif. Kenapa dikatakan produktif? Karena kalau produktif itu dia tidak hanya sibuk, jadi emang dia itu membawa manfaat untuk orang lain. Nah, ketika kita mengambil peran, ketika kita berkontribusi, apapun bentuknya, itu kan artinya kita membawa manfaat untuk umat, gitu. Dan inilah
yang mudah-mudahan jadi bekal kita ya untuk sama-sama nanti melingkar di surganya Allah. Amin, amin, amin. Nah, selanjutnya setelah mengambil peran, harapannya apa? Harapannya teman-teman menjadi seorang yang achiever. Kalau waktu ngambil peran ini kan kayak ya udah kita sendiri, kemudian nanti kalaupun ada kerjasama, udah kerjasama gitu kan. Tapi kalau seorang achiever, kalau seorang ada yang bocor. Oke, kalau yang seorang achiever itu seperti apa? Achiever ini tidak hanya bermakna bahwa dia itu achieve sekian ribu poin, lolos AM dan plus-plusnya gitu. Enggak, bukan yang seperti itu. Achiever ini adalah seorang pejuang sirah yang dia tahu apa maunya. Dia tahu ini mau dibawa kemana peran ini. Lalu peran bagi pejuang ini sudah selaras banget gitu sama visi misi di keluarga. Ada irisan yang cukup besar gitu di situ. Bahkan bisa jadi dalam tanda kutip bisnis utama yang menumbuhkan yang bisa jadi wasilah buat orang-orang itu kayak kita membuka lapangan pekerjaan gitu untuk orang lain. Nah, achiever itu kira-kira seperti itu. Dia mandiri. Ini ya, blueprint pejuang sirah kurang lebih seperti ini. Inilah nanti peta cita gitu. Harapannya sih nanti kita semua itu secara bertahap gitu ya, bisa naik dari satu titik ke titik-titik yang berikutnya. Kita lanjut. Nah, ini ketika kita bicara tentang belajar sirah gitu kan, lagi-lagi belajar sirah itu dimulai dari keluarga kita sendiri. Di surat At-Tahrim ya, ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang dasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kita ngejagain keluarga kita. Ini sangat penting banget gitu. Makanya kalau di blueprint ini, setelah kita gabung, kita itu dorongan besar utamanya itu di sini nih, di belajar sirahnya dulu. Bukan langsung jualan blek-blek gitu, enggak. Langsung nawarin gitu, enggak gitu. Karena kita perlu tahu apa sebetulnya kita di sini tuh mau ngapain gitu kan. Nah, lagi-lagi belajar sirah itu dimulainya tuh dari keluarga kita sendiri. Dan ini enggak akan kalau misalkan kita gini deh, ini kan kita jualannya buku gitu ya. Terus kita langsung ya udah jual aja ke orang lain kan. Jual, oh ini buku ini bagus, spesifikasinya begini begini. Tapi kita nggak ngerasain benefitnya. Karena kita nggak punya dan kemudian kita nggak menerapkan gitu. Itu akan sangat berbeda banget gitu. Maka kalau misalnya ada penolakan-penolakan gitu ya, kitanya jadi kayak nggak gigih gitu. Karena kita nggak ngerasain benefitnya. Kita perlu ngerasain dulu impact-nya, dampaknya, supaya apa? Supaya kita nanti tahu apa yang kita mau kerjain, tahu apa yang memang mau kita siarkan, kemudian ngerti gitu ya, alasan kita ngajakin orang lain itu kitanya juga pede gitu loh. Karena kita udah ngerasain impact-nya. Ini emang beneran buku bagus ini, karena aku udah ngerasain impact-nya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau misalkan kitanya belum ngerasain impact-nya, ketika kita nawarin juga jadi kayak apa ya, jadi kayak ngambang aja gitu, nggak dalam. Kita nawarin ini buku yang bagus, stop udah gitu, tapi nggak kayak ini buku yang bagus loh gitu, kayak nggak ada gitu gregetnya. Dan feel ini, feel dalam tanda kutip ya, feel jualan ini benar-benar bisa kita kita cek gitu ya, bukan cek sih, ketangguhan kita itu hanya bisa didapat kalau memang kita itu sudah merasakan ada proses mengalami. Kalau enggak ya udah wassalam gitu, ditolak orang 1 kali 2 kali udah langsung ya udah deh aku kayaknya nggak bakat jualan, jatuhnya jadi kayak gitu, jadi kayak kurang kekahan gitu.
Nah, ini ya, jadi belajar sirahnya dimulai dari keluarga kita sendiri, kita yang perlu merasakan impact-nya. Gitu. Nah, maka apa berikutnya? What's on to do? Apa yang perlu kita lakukan kemudian? Gitu. Pertama, sadari dulu kenapa sih, mengapa sih teman-teman itu ada di sini. Teman-teman perlu sadar dulu gitu. Oh iya, aku di sini memang mau belajar sirah misalnya. Oh iya, aku di sini mah emang mau jualan aja sih, biar dapat komisi, biar dapat penghasilan. Pokoknya apapun alasan teman-teman ada di sini, teman-teman perlu sadar dulu, sadari dulu ngapain gitu. Nah, kalau teman-teman sudah tahu alasan gitu ya, alasan gabungnya ke SNG itu apa, baru tuh kemudian disinkronkan. Disinkronkan sama apa? Sama ini nih. Bentar. Ada yang lucu. Disinkronkan sama keberadaan esensi. Jadi apa? Sadar dulu kita itu, oh ya, aku maunya aku di sini ini karena bla bla bla. Oh, kemudian ternyata esensi itu seperti itu ya. Nah, ini irisannya apa? Itu tuh yang dicari. Kesadaran itu tuh. Oh, ya, aku ingin anak aku punya akhlak yang baik, gitu misalnya. Aku ingin anak aku punya akhlak yang baik. Nah, supaya itu aku perlu jadi ibu yang baik. Oke, jadi ibu yang baik. Aku mau belajar ini deh, belajar modeling yang belajar niru dulu dari apa yang para nabi contohkan. Berarti kan pengasuhan berdasarkan sirah nabawiyah, gitu kan? Nah, itu sadar tuh. Ya berarti aku memang perlu mendalami tentang belajar surahnya. Gitu. Atau misalnya gini, tadi maunya itu benar-benar di ini aja di bagian komisi aja gitu misalnya. Wah, aku emang butuh ini sih, butuh butuh pemasukan gitu. Hmm, kalau ngejualin buku-buku SDI kan bisa dapat komisi. Gitu. Emang itu yang dibutuhin gitu. Ya enggak apa-apa, sadar. Dan itu wajar-wajar aja gitu ya. Tapi yang penting sadar dulu tuh. Nah, karena dari sini setelah tahu kenapa teman-teman ada di sini, nanti teman-teman akan tahu apa sih yang perlu dilakukan. Gitu ya. Kalau sudah tahu apa yang perlu dilakukan, nanti teman-teman bisa pelan-pelan menaikkan kapasitasnya. Sehingga apa? Sehingga mampu melakukan aktivitas yang memang perlu dilakukan. Oke, sekarang ya, misalnya nih, oh udah sadar nih, di sini sebagai pejuang siroh berarti perlu menghidupkan siroh, mulainya dari diri sendiri. Oke, artinya apa? Artinya yang pertama banget itu apa namanya kepemilikan. Nah, punya dulu deh bukunya gitu. Oke, buku apa yang mau disasar dulu gitu misalnya. Entah itu Mumtaz, Ratu atau apa gitu ya, sesuai kebutuhan gitu. Misalkan selaraskan sama kebutuhan anak-anak misalnya, oh mau ngajarin tauhid ke anak-anak, oh ya udah berarti mungkin MIM dulu gitu ya. Mau MIM atau mau AARK gitu. Boleh, boleh. Tapi dari situ kan jadinya tahu ya. Oke, karena hmm, goals-nya, mengapanya itu adalah kepemilikan buku apa tadi? Ratu gitu misalnya. Nah, maka apa yang perlu dilakuin? Ya berarti mengupayakan supaya Ratu itu ada di rumah. Dari sisi keuangan gimana di rumah? Oh, misalnya di rumah masih belum memungkinkan nih untuk ini. Untuk apa namanya? Untuk ngeluarin budget buku sebesar itu gitu. Nah, oke, berarti perlu gimana nih? Oh ya perlu ini. Coba deh kalau mau gratis kan berarti perlu jual sebanyak 500 gitu ya. Oh ya udah berarti jualan dulu. Gitu.
tahu apa yang perlu dilakukan, dan kemudian mampu melakukan aktivitas yang perlu dilakukan. Oke, tadi kebutuhannya kan berarti jualan buku. Jualan buku berarti apa? Tahu tuh gimana caranya menjualkan. Nah, setelah kita itu sadar, kemudian kita tergerak untuk tahu, dan kemudian kita terstimulus untuk mampu melakukan aktivitasnya. Nah, ini nih ada yang namanya 4 disiplin SLC. Aktivitas kita sebagai pejuang Shiro, sebagai SLC, itu akan nguprak aja itu di sini. Ada edukasi, follow up, penawaran, sama closing. Sama, saya juga. Saya masuk gabung dari SNC itu tahun 2015. 2015. Berarti sekarang udah berapa tuh? Hampir 9 tahun ya. Ini tahun ke-9. Dari waktu itu sampai sekarang, aktivitas saya itu juga sama, 4 disiplin SLC ini. Ngubrak aja, edukasi, follow up, ngasih penawaran, ngasih closing gitu. Ini yang kompetensi yang teman-teman perlu kuasai. Ini adalah bagian dari ini nih, meningkatkan skill untuk mampu melakukan aktivitas yang perlu dilakuin. Ngedukasi apa? Ngedukasi, apa tujuannya ngedukasi? Ngedapetin leads. Terus apa? Ngedapetin leads-nya dengan gimana? Dengan paham PK, pengennya. Kemudian edukasinya di mana? Ada di sosmed, status WA gitu ya, atau di kolom gitu. Intinya ini mah memberikan edukasi ke orang-orang supaya supaya paham gitu. Oh, kita itu adalah seorang pejuang Shiro gitu. Itu ada di sini. Nah, kemudian aktivitas follow up. Follow up ini buat supaya ngapain? Follow up ini goals-nya adalah leads kita itu merasa butuh produk. Nah, follow up ini berarti sifatnya apa? PC, personal chat, lewat Japrian. Jadi ngebangun engagement lewat Japrian. Maka ketika kita follow up, dasarnya itu kan membangun hubungan ya. Ketika membangun hubungan, maka kita perlu pasang chatnya itu apa? Perlu pasang chatnya itu menjalin silaturahim. Supaya apa? Supaya transaksinya itu, kalau ada transaksi itu sifatnya itu bukan sifat transaksional gitu, hubungannya itu bukan bersifat transaksional, tapi emang sama-sama saling relasi gitu ya, sama-sama saling membutuhkan, sama-sama saling meluaskan jaringan. Nah, kemudian mempersuasi. Ya, jadi kalau di follow up itu kita kan perlu ya bikin leads yang tadinya itu mungkin nggak merasa butuh produk, bahkan dia itu nggak tahu gitu ya kalau produknya itu ada, jadi apa? Jadi dia merasa tertarik, jadi dia merasa butuh. Nah, itu tuh di bagian follow up. Nah, setelah follow up ada apa? Ada penawaran. Ada penawaran. Kita perlu melakukan penawaran. Penawarannya lewat apa? Penawaran itu ada 2 macam juga. Jadi lewat media sosial berupa pengumuman gitu ya. Kayak iklan-iklan itu penawaran. Kemudian yang kedua ya emang lewat Japrian, lewat personal chat. Penawarannya ngapain? Penawarannya ini ya bikin penawaran. Goals-nya, lead-nya itu membeli produk gitu. Penjualan nggak akan terjadi kalau misalnya tidak ada penawaran. Ya gimana orang lain itu tahu kita itu ngejualin kalau kita itu nggak nawarin gitu kan intinya. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu closing. Closing ini goals-nya repeat order atau advocacy marketing. Repeat order itu order berulang gitu ya. Jadi kalau ada nih teman-teman yang punya customer, dia sudah pernah order ini, terus bulan berikutnya dia mau order apalagi gitu misalnya. Nah, ini berarti teman-teman itu
bagus gitu ininya, apa namanya, pelayanan itu bagus. Jadi closing itu kayak after sale, non after sale. Kalau yang advertising marketing itu kayak gini, ada customer yang dia itu dengan sukarela bercerita tentang kita ke circle-nya. Misal, apa ya, dia posting gitu ya, dia posting sesuatu, atau mungkin pas lagi ada arisan gitu kali di rumahnya gitu ya. Terus dia karena sudah beli buku ke kita gitu, nah ini ada nih teman-temannya, ibunya gitu ya, itu ikutan buka-buka buku. Nah terus dia cerita tanpa kita minta gitu, aku belinya di Mbak Liza gitu misalnya, aku belinya di Mbak Lisa nih. Dia buku-bukunya bagus-bagus banget loh, benar-benar buku-buku tentang anak-anak bla 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 gitu. Jadi kayak kita dapat masang iklan gratisan gitu. Dan itu biasanya jalur yang paling cepat banget untuk trust-nya orang. Nah, di bagian closing ini kita juga ini mempertahankan hubungan, benar-benar tulus membina hubungan. Jadi jangan sampai transaksional. Oke, nah ada 4 ya, ada 4 disiplin SHC yang kita itu perlu lakuin terkait peran kita sebagai pejuang siroh. Keempat-empatnya ini perlu dilakuin. Bahkan tiap hari itu perlu melakukan 4 hal ini. Nah, cuma kan nanti durasinya masing-masing beda-beda ya. Tiap hari ngelakuin, iya tiap hari ngelakuin. Kalau teman-teman mau ini ya, mau lebih apa namanya, cepat gitu, cepat menuju ke sininya nih, tiap hari. Gitu. Nah, untuk bisa melakukan 4 disiplin SLC ini, gitu ya, dengan lancar, gitu ya. Nah, itu kita perlu ada yang namanya kompetensi. Inilah yang di navigasi kemarin kita belajar bareng. Gitu. Jadi ada apa namanya, bagian edukasi itu kita perlu nih kompetensinya kita tuh diasah secara berkala ya, terkait personal branding kita, kemudian optimasi media sosial, copywriting, dan kelola database gitu. Nah ini perlu kita asah setiap ada kesempatan. Kemudian follow up one on one nih. Nah ini kan kemarin udah dibahas ya, one on one tuh kayak Japrian. Kemudian customer journey, komunikasi persuasif. Ini adalah bagian-bagian dari 4 disiplin SLC inilah yang perlu kita kuasai. Kita perlu asah setiap kali ada kesempatan. Kesempatannya gimana ya? Kesempatannya ketika berhubungan sama leads kita, sama orang-orang ini yang kontaknya itu sudah ada di database kita. Kalau penawaran ya penawaran gitu, terus ada closing after sales, ada closing after sales, dan kolom pelanggan. Ini loh maksudnya yang serangkaian ini. Jadi kompetensi apa-apa yang kemarin ada 11 ya, 11 jurnal yang kemarin itu kita pelajari bareng-bareng itu akan mendukung aktivitas teman-teman di 4 disiplin SLC. Nah, semakin sering kita melakukan 4 disiplin SLC ini dengan menambahkan pengetahuan kita di yang ini, di navigasi ini, nah mudah-mudahan nanti itu jadi skill-nya kita. Nah, maka nanti akan berimpaknya kemana? Berimpaknya adalah ke closingan. Ke closingan artinya poinnya banyak. Artinya bukan hanya poinnya yang banyak, tetapi artinya adalah ini nih, kita itu bisa nyalurin sekian banyak paket buku ke keluarga muslim supaya apa? Supaya terjadi itu pembentukan karakternya gitu. Pembentukan karakter anak-anak muslim itu dapat. Oke, mulai kegambar nggak ya ininya, alurnya, garis besarnya itu? Gambar ya. Jadi fungsinya kita belajar navigasi itu tadi ya. Dan supaya kita lebih lancar ketika melakukan 4 disiplin SLC. Nah,
untuk menguatkan kita, gitu ya, untuk menguatkan kita melakukan apa-apa tadi nih, terutama ini ya di 4 disiplin SLC ini. Ini kan kita ngelakuinnya terus-terusan tiap hari. Pasti dong ada lah yang namanya jemuknya ada, pegelnya ada, capeknya ada, itu pasti, itu udah pasti banget gitu. Nah, untuk meregulasi, jadi yang kita perlukan itu bukan menghindari itu ya, bukan menghindari rasa sakit, bukan menghindari rasa capek, bukan menghindari rasa bosan, enggak. Tapi kita butuh meregulasi rasa-rasa yang ada ketika berhadapan dengan orang-orang lain yang mungkin responnya nggak sesuai sama yang kita harapkan. Meregulasi. Nah, untuk bisa meregulasi dengan cepat, kita perlu pasang mindset, perlu pasang state di kepala kita, di hati kita juga gitu, di niatan-niatan kita. Mindsetnya apa? Pegang 3 hal ini. 1, kita ini di sini sebagai pejuang siroh adalah untuk bantu pembentukan karakter keluarga muslim. Jadi kita teh nggak main-main di sini gitu. Pembentukan karakter ini kan bukan hal yang biasa, bukan hal yang mudah. Dan ini adalah bagian dari yang kedua, menolong agamanya Allah. Ingat, kalau kita nolongin agama Allah, insya Allah nanti Allah itu akan bantu kita. Dengan kita menolong agama Allah, ini adalah ikhtiar. Ikhtiar kita untuk apa? Ikhtiar kita untuk menyebut takdir terbaiknya Allah. Dan teman-teman, ini loh, gitu ya. Ini loh kendaraan kita menuju surganya Allah. Kita bantu pembentukan karakter keluarga muslim. Itu kan bagian dari amal ya, insya Allah. Kita nolongin agama Allah. Itu juga bagian dari amal. Maka ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan, ini nih aktivitas-aktivitas ini ya, kita ngeedukasi. Kan kita posting tuh ya, kita posting di sosmed, di status WA, di kolam gitu. Postingan kita macam-macam, ada postingan produk knowledge, ada oh buku ini memang bagus loh gitu. Kemudian ada yang postingan isi-isi kontennya itu, ada yang postingannya itu ajakan untuk gabung gitu kan. Itu semua bingkainya apa? Bingkainya adalah ini. Jadi kendaraan menuju surga. Jadi kita kayak ngumpulin amal-amal kita lewat apa? Dengan lewat melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan. Kita nge-follow up juga gitu. Itu tuh bukan follow up untuk jualan gitu, enggak. Kita follow up untuk bantu dia nih gitu. Supaya apa? Supaya di dalam keluarganya itu juga ada ini apa? Ada misi untuk membentuk karakter keluarga muslim. Melakukan penawaran itu sama, itu juga. Kemudian closing itu sama. Aktivitas-aktivitas ini bingkai ini semua. Dengan apa? Dengan ketaatan sama Allah. Sehingga emang benar-benar jadi kendaraan kita untuk menuju surganya Allah. Maka kita di sini lagi-lagi bukan untuk main-main. Kita di sini bukan hanya sebagai penyimak, kita di sini bukan hanya sebagai silent leader, enggak. Kita adalah pejuang sirah. Pejuang sirah itu dia apa? Aktif. Kita menghidupkan sirah. Menghidupkan sirah yang dimodel siapa? Rasulullah. Model utamanya. Dan Rasulullah kita tahu karakternya beliau. Itu teman-teman. Dan terakhir, sebagai manusia ada yang paling bermanfaat bagi manusia, hadis riwayat Ahmad. Lagi-lagi parameter produktif kita itu adalah bukan sibuknya kita ngejapri-japri, bukan sibuknya kita ngekonten, bukan itu gitu, tapi diawali dengan niat kita ngekonten itu untuk apa? Untuk bantu orang lain. Kemudian
niat kita ngejati itu untuk apa? Untuk membantu kita. Lagi-lagi perjuangan itu terlalu hambar jika hanya untuk dunia. Itu ya yang bisa aku sampaikan terkait closingan sampai terkait closing di sesi penutup ini. Ada yang mau ditanyain dulu? Aman? Insyaallah. Kalau aman, alhamdulillah ya. Dengan berakhirnya sesi ini, insya Allah tuntas juga ya serangkaian pembelajaran kita di navigasi. Mudah-mudahan itu membawa manfaat buat teman-teman. Buat aku juga ya, insya Allah nanti filenya akan dibagiin. Nanti insya Allah juga rekamannya akan dimasukin ke YouTube. Nanti YouTube-nya disebar aku drop di mana namanya di WAG gitu. Oke, boleh. Ayo, mangga kalau mau bertanya. Mangga Mbak Ati. Yuk, mangga. Belum masuk suaranya? Kedengaran tidak, Mak? Nah, yang sekarang kedengaran. Ayo, mangga. Oh ya, izin ini Mak Ulan mau perjelas lagi sedikit. Yang kemarin kan materi pertama yang kita pelajari itu kan tentang personal branding. Nah, personal branding kemarin kan kayak apa ya? Proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap diri. Jadi bukan klaim pribadi kita, tetapi itu dari masyarakat. Nah, kemarin agak bingung Maulan. Kan kemarin ada tugas yang diberikan sama Maulan itu. Saya ingin dikenal sebagai apa, terus saya ingin dikenal dengan karakter apa gitu. Sedangkan kalau diri pribadi saya Ulan, kalau mengenai karakter tuh ada banyak gitu. Tapi kemarin kan dikhususkan cuma 3. Iya, jadi ada bingung ya, yang mana ya karakternya ini yang untuk di sini, yang untuk diperkuat. Karena kemarin kan Ulan juga tegasin, kalau untuk pembentukan karakter ini nih enggak 2 bulan, 3 bulan, tetapi memang butuh proses gitu. Jadi untuk dikenal karakter ini gimana ya, mungkin bisa dijelasin lagi gitu. Karena rata-rata kalau orang nih nanya sama Ulan, kelemahanmu apa? Kelemahanmu apa? Banyak, ini. Tapi kalau jujur sama Ulan, kalau orang sudah tanya, apa kelebihanmu? Aduh, udah mulai bingung sama Ulan. Apalagi tanya, apa karakter unggulanmu? Aduh, bingung sendiri sama Ulan. Jujur, itu sekian, Ma. Terima kasih. Iya, insya Allah. Iya, kebayang. Dan emang itu sih ini kebanyakan dari kita itu emang seperti itu gitu. Ketika ditanya kelebihan, yang keinget itu kelebihan berat badan ya. Wah, cepat itu kalau bagian itu gitu. Tapi kalau ditanya terkait potensi diri, ke nilai-nilai positifnya diri kita agak-agak gagap gitu. Memang kebanyakan gitu. Tapi itu perlu dirilis gitu. Karena gini, kita ini kalau mau perform kita itu perlu percaya diri gitu kan. Nah, kita hanya bisa percaya diri kalau kita tahu kita punya value. Nah, salah satu value kita itu adalah karakter kita. Dan karakter ini kan bukan sesuatu hal yang bisa dibohongin gitu. Bukan hal yang misalnya gini loh. Kita bilang kita jujur, tapi secara keseharian kita suka bohongin orang gitu misalnya. Ya orang tuh nggak akan percaya gitu kalau kita ngomong kita ini jujur gitu.
Jadi ketika kita ngomong mau dikenal tidak ya, mau dikenal karakternya itu sebagai karakter yang seperti apa, memang perlu dipilihnya itu tadi 3 paling besar ya, 3 yang utama banget dan itu value-nya kita gitu. Itu dulu deh. Milihnya susah ya, emang itu tantangannya, emang challenge-nya di situ gitu. Bukan berarti karakter yang lainnya itu nggak kita unggulin, kita tetap unggulin kan. Kalau di mana namanya di BBM itu kan ada berapa tuh? Ada 17 ya kalau karakter itu. Semuanya kan bagus-bagus semua tuh. Ya, sabar, kemudian apa tadi? Ramah misalnya, terus apalah banyak kan itu ya. Nah, itu kita pilih 3 itu supaya memang itu yang paling menonjol. Nah, terus yang lainnya gimana? Bukan berarti kita langsung jadi, misalnya nih, kita nggak milih apa ya, misalnya yang kita pilih karakternya berani, kemudian jujur, kemudian sabar. Nah, terus kan karakter yang kayak juhudnya itu nggak kita munculkan gitu kan. Bukan berarti terus kita berlaku nggak juhud gitu, enggak, itu mah tetap. Cuman untuk kaitannya di personal branding yang kita munculkan itu ya cuman 3 teratas itu. Memang harus bisa memilih, perlu bisa memilih. Karena kalau enggak ya nanti akan bingung. Sama kayak gini sih, kalau kita jualan ya, kalau kita jualan, terus jualannya itu macam-macam, palu gada. Jarang ada orang yang jualan palu gada, bukan nggak ada ya, aku bilangnya jarang ada. Orang yang jualan satu macam, jelas gitu ya, itu akan lebih peluang suksesnya itu lebih gede ketimbang palu gada. Nah, dia kalau palu gada itu memang akan bisa sukses kalau yang ditonjolin itu justru palu gadanya, bukan per masing-masing produk. Tapi kalau per masing-masing produk ya nggak akan jalan dia palu gadanya. Nah, kira-kira seperti itu. Agak-agak abstrak sih ya, ini kalau ngomongin karakter, personal branding gitu. Tapi minimal kita tahu dulu kita teh maunya gimana gitu. Kita mau dikenalnya itu sebagai apa. Nah, Iya, Masya Allah. Iya, bayang ya? segitunya. Iya, Masya Oke. Allah. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Oke, ada lagi kah? Aman ya? Oke, kalau misalnya nggak ada, boleh dong mau insight gitu yang mewakili salah satu deh, mungkin yang mau apa namanya, apa yang didapat gitu dari sesi ini, ada pembelajaran apa yang dirasa mungkin yang paling dalam banget dirasain gitu dari sesi hari ini. Oke, sebelumnya ini ya, ada pertanyaan dari Mbak Rifani. Mak, karakter kita ini kita yang nilai atau kita tanya ke orang terdekat? Bisa kita yang nilai, kan kita yang mau ini ya, kita yang mau menampilkan. Kita mau menampilkan kitanya itu sebagai apa gitu. Nah, tapi kalau kitanya bingung, kita sendiri bingung sama ini ya, sama karakter kita bisa tanya gitu, ke orang-orang yang terdekat. Idealnya sih nggak nanya, karena kalau kita nggak nanya itu artinya kita kenal sama diri kita. Kalau kita sampai nanya ke orang lain, ya itu nggak apa-apa juga, cuman itu jadi kayak semacam parameter, jadi penanda gitu ya, penanda bahwa kita itu belum beneran kenal sama diri sendiri. Nah, gimana cara kita ngasih apa namanya, ngasih tahu ke orang lain bahwa kita ini seperti ini kalau kitanya nggak tahu bahwa kita ini seperti ini. Nah, kira-kira kayak gitu tuh. Edukatif itu kayaknya bukan karakter sih ya, edukatif itu. Edukatif itu nanti masuknya ke peran, lebih ke peran. Karakter itu lebih ke sifat, kalau peran itu ke kata kerja. Gitu. Oke. Yuk, insert yuk, satu aja. Mbak Ati, boleh deh Mbak Ati. Oh iya, boleh Mak Ulan.
Iya, mungkin sedikit dari saya nih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah banget nih, Mak, materinya navigasi part 2 ya, Mak ya. Masya Allah, termotivasi banget untuk belajar. Walaupun materinya hari ini, besok-besok baru dibuka, Mak. Tapi scroll mulai dari atas sampai bawah. Masya Allah, luar biasa. Yang jadi pembelajaran banget buat saya itu, Mak, seperti yang Mak bilang itu, gabung di sini nih bukan hanya sekedar jualan gitu, tapi lebih dari itu. Uh, karena kalau hanya jualan, ya seperti yang Mak bilang, komisi aja yang didapat, nggak ada yang lain. Sedangkan kita hidup pasti punya lebih sekedar dari itu, karena memang tujuan kita hidup untuk mencapai surganya, apalagi kalau asik, kalau ke surganya itu nggak sendiri gitu, bareng-bareng. Jadi dengan adanya SNC ini saya merasa sangat terbantu, Mak, di aktivitas sehari-hari, di lingkungan sosial, ya terbantu karena kalau jujur, Mak, kalau karakternya Ati nih lebih melankolis, terus lebih terdiam, kaku ngomong, aduh ada semua, Mama. Kalau kalau ngomongin kekurangan seperti yang tadi, tapi kalau sudah ditanya kelebihan, aduh, apa nih ya, bingung sendiri. Jadi dengan adanya di sini sedikit demi sedikit bisa terarah gitu. Hari ini nih apa yang mau dilakuin tuh apa, progresnya nanti maunya seperti apa, Masya Allah banget. Jadi mudah-mudahan ke depannya dengan adanya gabung di esensi ini lebih terarah lagi tujuan hidupnya. Jadi maunya Ati berada di sini benar-benar menjadi tujuan hidup, karena memang kalau visi misinya esensi ini sudah semisi dengan Ati Maulan, Masya Allah. Iya mungkin sedikit itu Maulan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, iya. Aku jadi rumbai. Atur nuhun ya, Mbak Ati ya. Gini. Insya Allah, barakallahu fikum. Ada juga ini di chat ada Mbak Lia ya. Jadi saya sudah lumayan lama gabung SNT, tapi selama ini asal-asal aja rasanya. Jelek banget bagian memindset diri. Astagfirullah, mohon bimbingannya. Ya, kita sama-sama saling doain ya, sama-sama saling sharing gitu. Terus dari Mbak Rifani, Masya Allah, Mak, ilmu yang saya dapat di sini tidak ada yang tidak penting, daging semua. Saya baru sadar banyak hal terlewat oleh saya setelah belajar di kelas navigasi. Dan bismillah, saya pelan-pelan akan memperbaiki dan lengkapi. Terima kasih banyak. Semoga Allah balas dengan pahala berlipat ganda bermanfaat. Amin, 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 amin. Insya Allah. Aku juga sayang banget sama teman-teman semua. Jadi rumbai. Bismillah ya, mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita pelajarin bareng-bareng itu bisa sama-sama kita aplikasikan. Nah, kelanjutannya nih teman-teman dari kelas ini gitu ya. Kelas ini memang akan sudah selesai, tapi justru setelah benar kata Mbak Ati. Jadi setelah keluar dari kelas ini, teman-teman punya tugas untuk apa? Untuk menunaikan hak ilmu. Apa itu? Hak ilmu. Hak ilmu adalah amalkan. Artinya apa? Praktek, 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 dan praktek. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan, atas segala kilaf-kilaf. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di kelas-kelas yang lain mudah-mudahan. Dan kita tutup ya sesi hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Allah ya teman-teman.